Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul In From Cold yang rilis tahun 2022. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. You think that I'm a Russian spy? Mom, cut it with the baby stuff, okay? Di awal, kita akan difokuskan ke seorang wanita bernama Jenny yang tampak seperti ibu rumah tangga biasa pada umumnya. Saat menemani anaknya yang bernama Becca ke sebuah perlombaan ice skating, Jenny lupa membawa pembalut dan memutuskan untuk membelinya. Namun tanpa diduga saat menggunakan lift, tampak seorang pria melemparkan granat asap yang akhirnya membuat Jenny pingsan di dalam lift. Saat terbangun, Jenny sudah ditempatkan di sebuah ruangan oleh agen CIA bernama Sonsi yang mengatakan bahwa Jenny merupakan mata-mata Rusia. Mendengar hal tersebut, Jenny pun terkejut dan membantah apa yang dikatakan oleh Sonsi, sambil menjelaskan dirinya hanya warga biasa dan memiliki satu orang anak. Namun Sonsi menceritakan sebuah peristiwa di Amerika tepatnya di tahun 90-an, di mana ada seorang perempuan yang merupakan mata-mata Rusia, di mana perempuan tersebut telah melakukan pembunuhan terhadap 5 orang penting yang ada di Amerika. Dan perempuan tersebut dikenal dengan sebutan si pembisik. Sonsi menambahkan bahwa setelah proyek tersebut dihentikan akibat keruntuhan ekonomi Rusia pada saat itu, menyebabkan si pembisik juga ikut menghilang karena Rusia tidak mengawasinya lagi. Karena hal tersebutlah, Sonsi berkesimpulan bahwa si pembisik berusaha untuk bebas dari Rusia dengan membuat identitas baru serta beraktivitas layaknya warga biasa. Sonsi pun langsung mengatakan bahwa Jenny merupakan si pembisik tersebut dengan nama asli Anya Petrova. Setelah mendengar tuduhan tersebut, Jenny pun tampak bingung dan kembali mempertegas dirinya hanyalah orang biasa, serta memastikan kalau Sonsi sudah salah menangkap orang. Tanpa diduga, Sonsi memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengeliminasi Jenny menggunakan pistol Sambo walaupun sudah memohon untuk dibebaskan. Ternyata saat moncong pistol Sambo mengarah ke mukanya, Jenny langsung menghajar habis petugas yang ada di dalam gedung tersebut secara spontan. Setelah berhasil keluar melalui jalur yang sepertinya sudah direncanakan oleh Sonsi, Jenny kembali dibuat pingsan. Beberapa waktu kemudian, Jenny terbangun dan menyadari bahwa dirinya sudah kembali ke dalam hotelnya. Becca yang melihat ibunya sudah kembali menanyakan keadaan ibunya yang tampak syok dan kelelahan. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa saat Jenny keluar membeli pembalut, Becca sedang berkumpul bersama teman-temannya yang tergabung dalam tim ice skating. Sehingga Becca tak mengetahui saat ibunya dibawa oleh agen CIA. Setelah putrinya keluar lagi untuk bermain bersama temannya, Jenny merasakan lebam di pinggangnya yang menunjukkan pertemuannya dengan Sonsi tadi bukanlah mimpi. Saat berada di toilet, Sonsi kembali menemuinya sambil mempertegas jika Jenny tak mengikuti apa yang diperintahkannya. Maka sesuai hukum Amerika mengenai spionase, Jenny akan dipenjara seumur hidup dengan tingkat keamanan maksimum dan anaknya akan dicap sebagai putri mata-mata Rusia. Yang berarti, Becca yang merupakan putri satu-satunya Jenny tidak bisa mendaftar masuk di perguruan tinggi dan berbagai pembatasan lainnya. Jenny yang mendengar ancaman Sonsi terpaksa mengikuti perintahnya agar putrinya tidak mendapatkan masalah. Sonsi pun mengenalkan salah satu timnya yang bernama Chris yang ahli di bidang komputer, tepatnya adalah seorang hacker. Tanpa diduga saat Chris menjabat tangan Jenny, muncul suatu energi berwarna merah ketika Chris memanggilnya Anya, yang merupakan nama Jenny saat masih menjadi agen Rusia. Kemudian Sonsi menjelaskan secara detail mengapa Jenny dibutuhkan dalam misi yang sekarang. Karena diketahui 2 hari sebelumnya, ada 3 orang warga sipil yang tiba-tiba membunuh orang lain tanpa alasan yang belum diketahui. Terlihat dari ketiga pelaku pembunuhan, seperti bukan kemauannya sendiri, melainkan seperti dikontrol oleh sesuatu. Dan satu-satunya petunjuk yang didapatkan, yaitu ketiga korban mempunyai koneksi dengan penyelundup senjata asal Rusia, bernama Yanik.
Sonsi menambahkan bahwa Yannick saat ini berada di rumah sakit militer Spanyol yang dioperasikan oleh seorang pria bernama Tiago. Untuk inilah Jenny dibutuhkan, yaitu untuk memindai kelopak mata Tiago yang berguna agar Jenny bisa masuk ke rumah sakit militer tersebut, dan kemudian membawa keluar Yannick. Namun karena Jenny sudah tak melakukan aksi sebagai agen rahasia cukup lama, Jenny pun ragu dengan kemampuannya untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya bagi dirinya tersebut. Sonsi pun memberikan waktu bagi Jenny untuk berpikir, walau tetap mengatakan bahwa dirinya akan memenjarakan Jenny jika tidak ikut dalam misi. Beberapa jam kemudian, Jenny memutuskan untuk ikut ke dalam misi yang dipimpin oleh Sonsi agar dirinya dan putrinya tetap aman. Setelah sampai di tempat Tiago biasa nongkrong, Jenny melaporkan situasinya pada Sonsi dan Chris menggunakan alat komunikasi khas agen rahasia. Dengan menggunakan kecerdikannya serta kemampuannya menggunakan bahasa Spanyol, Jenny berhasil membuat Tiago keluar dan langsung menjatuhkannya sehingga Jenny dengan leluasa memindai kelopak matanya. Kemudian, Jenny dipasangkan lensa kontak yang persis dengan kelopak mata Tiago yang akan digunakan untuk membawa keluar Yannick dari rumah sakit militer. Bukan hanya itu, Jenny juga diberi pakaian berteknologi, dengan kemampuan anti peluru dan juga sistem pelacak sehingga Chris mampu mengarahkan Jenny ke arah yang tepat. Tanpa berlama-lama, Jenny bergegas menyelesaikan misi tersebut agar dalam 1 jam dirinya bisa kembali ke hotel sebelum putrinya pulang. Namun tanpa diduga Jenny masuk ke ruangan yang salah, di mana ruangan tersebut dipenuhi oleh tahanan pria yang tak pernah sekalipun melihat TikTok pemersatu bangsa. Walau sudah berusaha menghindar dan mengambil seragam sipir, para tahanan tersebut secara otodidak berusaha menggapai Jenny yang terpojok di toilet. Tanpa diduga energi merah kembali memancar dari tubuhnya, yang membuat Chris kebingungan, karena membaca bila tubuh Jenny temperaturnya meningkat drastis. Ternyata, energi merah tersebut menjalar ke seluruh tubuhnya dan terlihat bahwa saat ini tubuh Jenny akan berubah. Bukannya menjadi monster ataupun makhluk seram lainnya, Jenny malah berubah menjadi seorang pria. Sementara itu BK sudah pulang ke hotel dan mendapati kamarnya berantakan ditambah minuman panter yang habis beberapa botol. Hal itu pun membuat panik BK dan langsung mengirim pesan ke ibunya untuk menanyakan keberadaannya. Sementara, para tahanan pria yang sudah masuk ke tempat Jenny bersembunyi sangat terkejut manakala yang keluar dari toilet adalah seorang pria. Setelah berhasil mengelabui para tahanan, Jenny sampai ke tempat Yannick dengan berpura-pura sebagai pengantar makanan. Tanpa diduga sebelum Yannick menjelaskan sesuatu pada Jenny, ternyata makanan yang baru saja dimakan tersebut sudah diracun oleh pihak penjara ini. Setelah kembali ke Sonsi dan menyerahkan HP milik Yannick, Jenny pingsan akibat perubahan tubuhnya yang sangat drastis. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa hanya Jenny lah yang selamat dari program yang dinamakan Yaroslav. Program Yaroslav tersebutlah yang membuat Jenny mampu mengubah wujud menjadi seorang pria, di mana program tersebut merupakan proyek senjata biologis milik Rusia yang dimulai sejak tahun 80-an oleh agen rahasia Rusia. Jenny pun mengatakan pada Sonsi bahwa tubuhnya sudah tidak muda lagi sehingga perubahan wujud tersebut membuat tubuh Jenny merasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa waktu beristirahat, Jenny memutuskan menemui putrinya yang pasti sangat khawatir karena Jenny semalam tidak berada di hotel. Sonsi mengatakan bahwa dirinya dan Chris sudah mengatur semuanya agar BK tahu bahwa ibunya baik-baik saja. Saat bertemu dengan ibunya, BK terkejut dengan perubahan penampilan ibunya yang tampak sangat berbeda. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa BK dari kecil mengetahui bahwa ibunya sangat polos dan hanya seperti ibu rumah tangga yang biasa saja. Jenny pun memberi alasan bahwa dirinya tidak pulang karena ketinggalan kereta saat ingin kembali ke hotel, walaupun BK tampak ragu untuk mempercayainya. Sementara itu, Sonsi dan Yannick memasuki tempat kumpulan para hacker, karena diketahui bahwa HP Chris dienkripsi atau dibuat tidak terlacak melalui tempat ini. Sonsi pun berjanji bahwa tempat ini tidak akan diganggu oleh polisi setelah wanita tersebut memberikan alat enkripsinya. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa alat enkripsi tersebut dibutuhkan agar Sonsi bisa melacak siapa saja yang dihubungi oleh Yannick terkait si pembisik.
Sesampainya di hotel, Chris langsung membongkar alat enkripsi yang tadi dan memprediksi bila korban selanjutnya bernama Lydia. Keesokan harinya, Sonsi dan Jenny menemui Lydia yang sedang melaksanakan pernikahan di sebuah gereja. Di sini pun terlihat kedekatan antara Sonsi dan Jenny terasa mulai akrab. Walaupun obrolan tersebut hanya untuk pengisi waktu keduanya saja untuk menunggu kedatangan Lydia. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa Jenny sudah bercerai dengan suaminya semenjak Becca masih kecil. Tanpa diduga saat Lydia datang, kejadian pembunuhan seperti sebelumnya kembali terulang, di mana Lydia dan calon suaminya tampak dikontrol oleh sesuatu. Walau sudah berusaha menghentikan peristiwa tersebut, namun korban sudah berjatuhan dan si calon suami terpaksa dihentikan oleh Sonsi sebelum menyakiti orang lain. Jenny pun memastikan bahwa Lydia dan calon suaminya sudah dikendalikan pikirannya oleh sesuatu karena terlihat dari sorotan matanya. Malam harinya dari hasil investigasi sendiri, Jenny berhasil menemukan Lydia yang sedang menangis di sebuah tempat. Namun tanpa diduga, Lydia langsung menodongkan pistol Sambo ke arah Jenny sambil mengatakan bila dirinya sudah melakukan hal yang mengerikan. Walau Jenny sudah berkata ingin membantu, Lydia tetap menarik pelatuknya dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton episode 1 dan 2 ini. Pilih subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film ini pada episode selanjutnya.